Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas pada mapel proyek dan produk dan PKWira ya, kewirausahaan. Yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Bicara tentang wirausaha, pengertian wirausaha itu ada dua gabungan kata, dua suku kata, wira dan usaha. Wira itu satria, sedangkan usaha itu sesuatu yang pengerahan semua tenaga di penggunaan segala sumber daya dalam upaya pengerahan tenaga. Jadi kalau digabungkan, wirausaha itu ya, penggerahan segala daya atau sumber daya dengan penuh keberanian. Jadi pejuang. Makanya wira, ya, pahlawan. Sedangkan kalau dikatakan kewirausahaan, jadi ada penambahan ke. Jadi menurut Inpres nomor 4 tahun 95 tentang Gerakan Nasional Kemasyarakatan dan Memberdayakan Kewirausahaan, kewirausahaan itu merupakan semangat atau sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih besar. Jadi terdapat imbuhan ke dalam wirausaha itu ya. Jadi bertitik tolak pada perilakunya. Nah, kalau ada imbuhan ke dan aan, maka itu bisa dikatakan kata sifat ya, di semangat. Nah, tujuan dari kewirausahaan ini yaitu menumbuh kembangkan orientasi dan kesadaran kewirausahaan yang sangat tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Dan adanya kewirausahaan ini ya, apalagi di tengah pandemi ini, kita harus ada orientasi ya, tangguh dan kuat menghadapi pandemi ini. Jadi begitu banyak inovasi-inovasi yang harus kita lakukan, yang harus kita mulai, apalagi mulai dari awal ini. Nah, itu merupakan tujuan dari kewirausahaan, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas ya. Jadi kalau sudah ada wirausaha yang kita lakukan, kita tingkatkan lagi ya. Bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita, kalau dulu itu sebelum pandemi kita namakan inovasi ya, sekarang ini adaptasi ya. Adaptasinya gimana ya, harus sesuai dengan lingkungan. Nah, seperti sekarang ini PPKM, jadi warung apa segala usaha itu tidak boleh terlalu lama buka ya, kayak di tempat makan itu 20 menit saja ya gitu. Jadi bagaimana adaptasinya ya, melakukan penjualan dengan online ya, jadi tidak makan di tempat, mengirimkan lewat kurir. Selanjutnya adalah mewujudkan kemantapan dan kemampuan para usaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat ya. Dengan adanya adaptasi ini, inovasi dan adaptasi itu diharapkan dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini di tujuannya kemantapan dan kemampuan para wirausaha.
Selanjutnya, membudayakan sikap, semangat, dan kemampuan dan perilaku kewirausahaan di kalangan masyarakat. Nah, menjadi wirausaha itu harus menjadi budaya kita, ya. Kalau di negara-negara berkembang itu lebih banyak perusahaan swastanya ya daripada negeri. Jadi itu merupakan industri-industri kecil saja di sana itu ya, seperti pembuatan sepeda motor, pembuatan mobil, itu merupakan industri kecilnya, industri rumahan. Jadi salah satu ciri dari negara berkembang itu itu mempunyai suatu perusahaan-perusahaan di dalam bidang industri rumah tangga itu sudah sangat besar. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat kewirausahaan. Apa manfaat yang kita bisa dapatkan dari wirausaha ini? Ya, menambahkan daya tampung karyawan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Ya. Membuka satu usaha itu akan membuka lapangan kerja bagi orang-orang sekitar. Ya. Kita bayangkan satu usaha saja, seperti industri pembuatan sadel motor, ya, industri pembuatan pakaian adat, itu bisa banyak karyawan ya, tapi membutuhkan juga modal dan sesuatu itu. Insyaallah kita akan pelajari ke depannya ya, bagaimana kita membahas tentang proposalnya itu ya, membuat sebagai penggerak pembangunan sosial pribadi, lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Ya. Menjadi sebagai penggerak pembangunan sosial dan lingkungan. Yang adanya salah satu industri di suatu lingkungan masyarakat itu terjadi pembangunan sosial. Ya. Pemeliharaan lingkungan juga di sini bisa dikatakan dapat lingkungannya dapat menjaga lingkungan ya. Salah satu itu adalah AMDAL ya. Nah, dikatakan kalau kita ingin membangun suatu usaha di situ kita harus mengikuti AMDAL. Mendidik masyarakat hidup hemat dan efisien ya. Ini juga dengan adanya tampung karyawan, karena itu terjadi hidup hemat ya, karena dia bekerja dan efisien. Waktu sangat dilihat di situ. Nah, ini mempelajarkan juga mendidik masyarakat untuk hidup hemat dan efisien. Memberikan pengawasan tentang bagaimana harus bekerja keras dan tekun. Ya, ini jelas ya, kalau kita menjadi karyawan di suatu industri atau suatu perusahaan, ya, itu bagaimana kita harus bekerja dan tekun. Memberikan pendidikan pada para karyawan agar berdisiplin, tekun, jujur dalam pekerjaan. Nah, salah satu juga keuletan oleh karyawan itu ya, salah satu sifatnya dia berdisiplin, tekun, jujur dalam pekerjaan. Kalau kita melihat suatu karyawan itu bagaimana disiplinnya, tekun, jujur, itu lihat saja pada dia sholat ya. Di situ kita dididik ya. Jadi sholat itu, beribadah itu kita kan berdisiplin, disiplin waktu. Kalau masuk azan ya langsung sholat, jujur ya, harus sesuai dengan waktunya. Nah, jujur dalam pekerjaan. Jadi lihat seimbang itu antara pekerjaan dengan ibadahnya. Mampu memberikan bantuan kepada orang lain baik dalam bentuk pekerjaan maupun sumbangan. Ya, ini salah satu ciri khas dari wirausaha, karena dia juga memberikan bantuan dan memberikan pekerjaan ya. Jadi jangan dalam bentuk
materi, tapi memberikan sesuatu itu dalam bentuk pekerjaan, ya, sehingga dia mampu menghasilkan sendiri. Sebagai contoh bagi masyarakat, sebagai pribadi yang unggul dan patut menjadi teladan. Nah, itu. Jadi inilah salah satu materi kita pada hari ini, pengertian dari wirausaha, kemudian pengertian dari kewirausahaan dan manfaat dan tujuan dari kewirausahaan. Setelah akan kita lanjut pada materi selanjutnya, beberapa soal dan tugas individu maupun kelompok, insya Allah saya akan upload di LMS lamumasikola.com. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.